Namanya Mas N, salah satu karyawan fotokopi di depan sebuah sekolah SMA. Fotokopi sendiri buka mulai dari pukul 7 sampai jam 5 sore. Dan di fotokopi sendiri juga menjual seperti buku dan alat tulis. Terdiri dari 4 karyawan, 2 cewek dan 2 cowok. Yang terdiri dari N, Jupri, Rena, Reni. Dan pagi ini, tepat pukul 6.45 pagi, N sudah datang lebih pagi dari teman yang lain dan sudah membuka lebih awal. Dan setelah baru saja membuka, tiba-tiba ada satu customer masuk membuka pintu. "Mas, fotokopi." N mematung. "Mas, hello. Oh iya, fotokopi." "Oh, oke. Siap. Foto." Cekrek. N memfoto customer. "Ih, kopinya ntar malam ya, kita nongkrong bareng." Masnya bisa aja pagi-pagi ngajak bercanda. "Berapa?" 25 lembar mas. Maksudku berapa nomor WA-nya? "Mas gay ya?" "Tahu dari mana saya gay? Jangan asal nuduh." Maaf mas. Ya karena belum pernah ada sebelumnya cowok yang minta nomor saya kayak gini." "Yakin? Gak ada cowok yang pernah minta nomor kamu?" "Ya ada sih. Biasanya rekan kerja, temen, or ya yang kenal dan deket lah." "Kalau gitu kita wajib kenalan dulu biar kita lebih akrab." "Kenalin, saya N." "Oh, saya Joy." "Apa bisa diulang?" "Joy." "Tepat, kita berjodoh." "Maksud mas?" "Saya N, situ Joy. Kalau digabung jadi enjoy atau nikmat." 100. Gak bisa dibayangkan betapa nikmatnya andai kita bersatu. Mas pasti semalam abis nonton drakor atau telenovela ya? Pagi-pagi udah drama. Saya gak suka nonton drakor, saya lebih suka nonton ludruk." "Mas, bisa dipercepat, saya buru-buru." "Terlalu cepat gak enak, gak nikmat, gak enjoy." Ucap N akhirnya memfotokopi lembaran milik Joy. Dan Joy senyum-senyum sendiri melihat N yang sedang memfotokopi itu. "Kenapa senyum-senyum?" tanya N memergoki. Meski N fokus dari mesin kopinya, namun dari ekor matanya N dapat mengetahui jika Joy sedang memperhatikannya. "Gak apa-apa mas. Mas lucu. Saya suka sama selera humornya." Kirain suka sama orangnya. "Saya juga suka sama kamu." "Hah? Maksud saya suka kamu bisa mengimbangi candaan saya. Karena tidak semua yang saya ajak bercanda bisa nyambung dan enjoy kayak kamu. Kebanyakan tersinggung dan darah tinggian." Hehe. "Kalau saya sih bercanda itu bikin awet muda. Meskipun saya sudah kepala 3. "Oh ya? Pantes kayak masih anak SMA. Bisa aja mas." "Pagi," teriak Rena baru datang. "Wih, tumben telat. Sorry N, semalam begadang." Mas Jupri mana sama Reni?" "Tahu tuh." "Mas, udah, buruan mas. Keburu gerbangnya ditutup." "Udah." "Nih mas, kembaliannya ambil aja." Ucap Joy terlihat buru-buru masuk mobil dan masuk ke gerbang sekolah. Mas, nomor HP-nya." "Yah, siapa N? Baru lihat. Mana aku tahu." "Tapi dia masuk sekolah itu wali murid kali, bisa jadi." "Kenapa gak tanya adik lo aja si Aan? Kali aja tahu dia wali muridnya siapa." "Masa masih muda udah punya anak seadikku?" "Ya kan wali murid gak harus orang tuanya. Bisa diwakilkan om, kakaknya, atau uaknya." "Iya juga sih." "Morning guys." "Cie, kok kalian bareng?" ucap N menggoda Jupri dan Reni. "Banku bocor," ucap Mas Jupri yang nebeng Reni. Keempatnya pun mulai bertugas masing-masing. N dan Jupri jaga fotokopi, sedangkan Rena dan Reni di bagian alat tulis. Di dalam sekolah sendiri, Aan yang merupakan adik N adalah siswa kelas 2 SMA di sana. Dan pagi ini ia mendapat hukuman karena baru saja telat 5 menit. Beruntung Aan dan teman-teman yang lain masih bisa dipersilakan masuk oleh security. Namun para siswa yang telat itu dihukum dijemur di taman depan.
Dan saat menjalani hukuman, HP Aan bergetar lalu berbunyi, tanda miss call dan pesan masuk. Dan ketika Aan membuka HP-nya, ternyata masnya sendiri yang mengechatnya. Kebiasaan, telat lagi, malu-maluin mas aja, bandel banget. Awas aja kesiangan lagi, mas potong uang sakumu. Dan sekali lagi mas tahu kamu telat masuk sekolah lagi, mas usir kamu dari rumah. Males punya adik kebo, laki tapi males. Mas gak akan tega ngusir aku. Aan mengejek dan menjulurkan lidahnya di balik pagar gerbang pada sang kakak yang mengawasinya dari fotokopi. Ya, meski kakaknya itu sering memarahinya, namun Aan tak pernah baper. Kakaknya memang tegas dan sedikit galak. Tapi Aan tahu betul jika kakaknya itu sangat sayang kepadanya. Aan juga sangat menyayangi sang kakak yang selama ini sangat bekerja keras dan berjuang sendiri untuk pendidikan Aan semenjak kedua orang tuanya meninggal. Aan menjadi saksi bagaimana kakaknya itu bangun pagi, kerja pagi, pulang sore, dan kadang sore berangkat lagi ngojek hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup keduanya serta biaya sekolah Aan. Pokoknya pulang nanti kamu jangan keluar nongkrong-nongkrong, beres-beres rumah, nyuci, ngepel, dan jangan lupa kurasin akuarium mas, udah butek. Siap bos, tapi bulan depan mas jadi beliin HP kan, HP Aan udah error-erroran nih. Ya doain aja, mas masih kumpul-kumpul dulu. Oh ya, mas mau nanya, kamu kenal orang ini gak? Mengirim foto. Dia wali murid siapa? Siapa tahu aja dia wali murid temenmu. Soalnya mas tadi lihat dia masuk ke sekolah setelah sempat fotokopi di sini. Enggak tuh, gak kenal. Mungkin wali murid adik kelas kali. Shh, bro, jangan main HP. Guru BK baru datang. Seketika Aan menatap guru BK baru yang berjalan menghampiri semua murid yang kena hukum karena telat. Beh, keren juga guru BK kita kali ini. Masih muda, gak kayak kemarin-kemarin. Udah tua-tua, ucap teman Aan. Seketika Aan cepat-cepat membalas pesan masnya. Mas, ternyata cowok ini bukan wali murid mas, tapi guru BK Aan mas. Aan menoleh, tapi nampaknya kakaknya itu sedang sibuk karena fotokopi mulai rame. Kamu lagi dihukum, bisa-bisanya mainan HP. Pacaran aja. Pak. Seketika guru BK baru itu merampas HP milik Aan yang membuat Aan panik. Saya Pak Joy, guru BK baru di sini, menggantikan Pak Toyo. Saya mau semua murid di sini harus lebih disiplin lagi. Mengerti? Siap, mengerti. Bagus. Yang lain lari 5 kali putaran. Setelah itu kalian boleh masuk ke kelas masing-masing. Kecuali kamu, ucap Pak Joy menunjuk Aan sembari menyita HP Aan dan memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Kemudian berdiri di samping Aan dan mengawasi siswa yang sedang berlari menjalankan hukuman keliling lapangan. Aan sendiri bolak-balik menengok ke seberang jalan, namun masnya sedang sibuk. Dan sembari masih tetap mengawasi siswa-siswa yang berlarian, Pak Joy juga memperhatikan gerak-gerik Aan yang terlihat mencurigakan. Dan tak lama kemudian, semua siswa yang dihukum pun kembali ke kelas masing-masing. Dan kini tinggal Pak Joy yang kini menatap Aan. Pak Joy melihat nama Aan di seragamnya. Aan, ikut ke ruangan Bapak. Baik Pak. Ya, Aan pun mengikuti Pak Joy ke ruangannya. Duduk. Ya Pak. Ucap Aan mau tak mau duduk. Ngapain kamu main HP? Bukannya kamu sudah tahu peraturan yang ada di sekolah kita maupun sekolah lain yang melarang siswanya bermain HP saat pelajaran ataupun kegiatan lainnya sedang berlangsung. Kamu pacaran? Enggak Pak. Terus main game? Bukan Pak. Terus? Pak. Pasti lihat bokep. Bukan juga Pak. Ucap Aan yang panik. Yang membuat Pak Joy seketika membuka pesan di HP Aan dan melihat isi pesan terakhir Aan. Dan Aan bisa melihat ekspresi terkejut guru BK barunya itu. Aan, kamu adiknya Mas N? Iya Pak, dia nanyain Bapak. Pas saya mau balas, Bapak udah ngerampas HP saya. Dan Mas N keburu sibuk, ucap Aan dan dibalas Pak Joy yang tiba-tiba mengambil HP-nya sendiri dan seperti mengetikkan sesuatu. Bapak akan kembalikan HP-mu, tapi besok
Jangan sampai kamu telat lagi. Kalau sampai kamu telat, kamu bisa bapak suruh putar lapangan lebih dari 5 kali. Iya pak, maaf. Saya itu telat karena bangun kesiangan. Karena semalam saya ada tugas negara. Disuruh mijetin kakak saya tuh, Mas N. Yang selalu minta pijet sama injek-injek tiap malam kalau capek sama saya. Ya maklum sih, dia kan sekarang yang nanggung kebutuhan hidup kami. Sama biayain sekolah saya. Kerja dari pagi sampai malam. Pagi di fotokopi, malam kadang ngojek. Jadinya capek. Ya udah, mau gak mau sebagai adiknya, ya saya terpaksa mijet setiap malam. Kalau gak mau, bisa-bisa saya diusir dari rumah. Siapa lagi? Tak suruh cari istri, jawabnya malah nyalain saya. Dibilang kalau dia menikah, nanti gak bisa biayain saya sekolah sampai kuliah. Karena dia pengen banget saya sekolah tinggi. Aduh, maaf pak, jadi curhat masalah keluarga. Itulah salah satu tugas saya sebagai guru BK. Salah satunya mendengar keluh kesah murid saya yang bisa mempengaruhi kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Saya memaklumi itu. Saya terharu mendengarnya. Saya turut bangga melihat kalian berdua. Apalagi melihat perjuangan Mas N yang sayang, menjaga dan merawat kamu. Tapi sekali lagi, peraturan tetaplah peraturan. Bapak gak mau kamu menyalahgunakan sikon kamu saat ini sebagai alasan kamu melanggar peraturan sekolah. Mengerti? Mengerti pak? Bapak mau tanya sama kamu. Kamu sayang sama kakak kamu kan? Sayang pak, sayang sekali. Kadang saya kasihan lihat dia capek. Jujur, terbesit di pikiran saya bantu-bantu Mas N cari kerjaan. Tapi yang ada saya diomelin. Saya disuruh cukup belajar yang benar, bantu beres-beres rumah, dan jangan sampai bikin malu. Mas, kamu benar. Kalau kamu memang sayang sama kakakmu, kamu harus sekolah yang benar, disiplin, dan jangan sampai mengecewakan masmu yang sudah bekerja keras berjuang untuk kamu. Tunjukkan kepadanya jika kamu bisa menjadi adik yang membanggakan untuknya. Ya pak, makasih. Ya sudah, kembali ke kelas. Siap pak. Aan pun keluar ruangan BK dan berjalan menuju kelas. Dan sampai kelas ternyata justru jam kosong dan hanya dikasih tugas saja. HP Aan bergetar, tanda pesan masuk. Mas N membalasnya. Jadi dia guru BK kamu? Tolongin mas dong, mintain nomor HP-nya. Waduh, kenapa gak dari tadi sih mas? Aku udah masuk kelas nih. Tadi mas sibuk. Nanti aja kalau istirahat, kalau dia gak sibuk. Ya udah, belajar yang benar. Ya. Di ruang BK sendiri, siang ini dari ruang BK, Joy sedang istirahat di ruangannya sendiri dan sedang menunggu makan siangnya datang. Dan tak lama kemudian, pintu ruangan terketuk. Tok tok tok. Masuk. Cekrek. Seorang OB datang membawa nampan berisi sepiring nasi campur dan teh panas. Pak, nasi campur sama tehnya. Oh iya mas, ini uangnya. Kembaliannya ambil aja. Makasih pak, sama-sama. Joy pun menikmati makan siangnya, sembari sesekali menengok ke seberang jalan di mana tempat fotokopi berada. Ruangan guru BK sendiri berada di paling depan dengan jendela kaca menghadap ke jalan raya, sehingga bisa melihat situasi jalan raya. Fotokopi tak terlihat ramai, tapi ada saja customer yang datang. Namun Mas N tak terlihat di sana. Kemana Mas N? Entah mengapa, sejak bertemu dengannya pertama kali tadi pagi itu, menjadi pertemuan paling berkesan dalam hidupnya dengan seorang pria. Jujur, Joy sendiri masih bingung dengan orientasi seksnya. Joy merasa selama ini suka dengan perempuan. Tapi ada saat-saat tertentu dia memiliki ketertarikan pada sesama jenis. Terutama pria berwajah manis seperti Mas N. Namun, meski Joy merasakan keanehan pada dirinya sendiri, Joy selalu mengacukannya dan tak pernah sekalipun berhubungan dengan seorang pria. Selama ini, keanehan yang ia rasakan hanya ia pendam dalam hati saja. Bahkan sebelumnya, Joy sempat memiliki cewek, namun itu tak bertahan lama karena kesalahpahaman di antara keduanya. Dan sampai saat ini, dia, Joy, masih bertahan sendiri dan belum ada keinginan untuk berpacaran lagi. Meski tak sedikit teman ceweknya yang memberi respon kepadanya. Joy masih ingin menikmati kesendiriannya. Hingga kemudian pagi ini pertemuannya dengan karyawan fotokopi itu membuat sesuatu hal yang berbeda yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Joy jadi semakin penasaran pada Mas N. Dan baru saja diomongin dalam hatinya, Mas N tampak keluar dari tempat fotokopiannya sendirian menghampiri tukang bakso keliling di pinggir jalan. Joy senang tak terkira. Rasanya lunch kali ini terasa enjoy karena ada N plus Joy. Ya, Mas N terlihat bercanda dengan bapak-bapak tukang bakso. Sepertinya keduanya akrab. Meski jauh, tapi Joy dapat merasakan jika Mas N sosok yang ramah dan suka bercanda, menandakan pribadi yang hangat. Joy melihat Mas N duduk di trotoar di depan ruko yang tutup, di samping gerobak bakso. Terlihat sangat menikmati sekali. Keduanya, baik N ataupun Joy, menikmati lunch di tempat yang berbeda. Joy tiba-tiba mengambil HP-nya, lalu sengaja mengarahkan kamera dengan mengezoom ke arah Mas N yang sedang menikmati baksonya. Dan kemudian, krek. Di bakso sendiri, Mas N yang sedari tadi masih penasaran dan belum puas dengan Joy, lagi-lagi menghubungi adiknya. An, udah belum? Belum mas, tadi pas istirahat ke BK, Pak Joy lagi di ruangan kepala sekolah. Ya udah, gak bisa. Besok aja deh mas, sekarang Aan lagi di lab, lagi praktek. Besok deh, besok sumpah aku cariin. Kenapa besok? Ntar pulangnya ya. Pulangnya mau bersih-bersih kelas. Besok piketku biar gak dimarahin sama ketua kelas kalau telat lagi. Terus lanjut latihan karate lagi sampai sore. Ya sudah, balas N pasrah. Tapi gak apa-apa, setidaknya N berharap jika Joy pasti akan mampir ke tokonya lagi. Entah untuk membeli alat tulis atau sekedar memfotokopi. N pun kembali menikmati baksonya. Dan ketika sedang menyendok bakso terakhirnya, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu membukanya, N terkejut ketika nomor tak dikenal tiba-tiba saja mengirimkan fotonya sedang makan bakso dengan ucapan selamat makan. Selamat menikmati makan siang Mas N. Seketika N shock setelah melihat foto profilnya. N pun langsung panik dan berdiri, menoleh celingak-celinguk ke arah sekolah. Namun tak terlihat Joy di sana. Bahkan pandangan matanya ke segala arah, ke kanan dan kiri. Namun tak menemukan Joy. Dan ketika ia masih celingak-celinguk, Joy kembali mengirim pesan. Nyari apa mas? Duduklah, makan dengan tenang. Ucap Joy yang entah mengapa ini jadi seneng godain Mas N. Seketika Mas N pun duduk, lalu memvideo call-nya. Namun Joy menolaknya dan sengaja menggoda Mas N. Mas N pun terlihat kembali celingak-celinguk memperhatikan sekolahan, mencari-cari tahu di mana tepatnya keberadaan Joy. Dan N yang gemas pun lagi-lagi mencoba mengecat adiknya. An, masih sibuk? Masih di lab mas, apalagi? Kasih tahu mas, di mana ruangan guru BK? Di depan, paling kiri dari pintu masuk sekolah. Kalau dari jalan raya sebelah kanan. Kelihatan dari tempat mas, patokannya yang di depannya ada kembang kertas yang lagi lebat. Seketika pandangan N menjurus ke ruangan yang dimaksud. Ketemu. Dan di dalam ruangan BK sendiri, Joy terkejut ketika melihat tatapan Mas N kini terlihat lurus menatap ruangannya dengan tepat. Jantungnya deg-degan, meski tak begitu jelas terlihat, namun Joy serasa maling yang kepergok sedang mencuri. Ya, mencuri hati Mas N. Tidak. Joy bukan maling. Joy tidak mencuri. Kalau untuk mendapatkan hatinya, buat apa mencuri? Lebih baik meminta baik-baik. Dikasih syukur, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting usaha. Usaha apa? Keduanya baru kenal. Lagi pula belum tentu benar feelingnya jika Mas N gay. Kalau salah tuduh, gimana? Dan dia hanya guyon karena dia tipe orang yang suka bercanda. Aku menemukanmu Joy. Tahu aja masnya. Kenapa foto diam-diam? Kenapa gak minta langsung aja kalau mau foto? Pasti saya kasih. Fotonya udah, tapi kopinya belum. Iya, saya kan tadi sudah janji sama kamu. Nanti malam ya, kita ketemuan di mana gitu? Di kafe? Atau mas jemput kamu? Biar sekalian tahu rumah kamu. Kalau boleh sih, kalau enggak juga gak apa-apa. Bukannya mas ngojek? Tahu dari mana? Tadi ngobrol sedikit sama Aan. Tadi dia habis saya hukum gara-gara telat.
Oh iya, hukum aja. Emang nakal tenan tuh anak, bandel. Hah, tapi dia sayang banget loh sama Mas. Dan aku sangat bangga dengan kedekatan kalian. Oh, makasih. Ya, sementara saya libur ngojek. Kan ngojek cuma sampingan toh. Habis ngopi juga bisa ngojek lagi. Gak apa-apa kok. Jadi gimana nih nanti dealnya? Kalau gitu biar gak rugi, Mas jadi ojek saya aja ya. Nanti saya kasih alamat saya. Mas jemput saya. Ah, gak usah gitu. Mas emang pengen refreshing karena lama gak healing. Kerja terus. Iya Mas, ntar jemput jam 8 ya. Siap Pak Guru. Naik motor gak apa-apa ya Pak Guru? Gak masalah Mas. Sore hari kemudian, sore ini tepat pukul 4 setelah latihan karate, Aan hendak pulang. Dan ketika sampai parkiran, sepeda motornya bocor. Seketika Aan menelpon N, namun N tak menjawabnya. Aan pun berjalan kaki menyeberang menuju tempat fotokopi. Mas Jupri, Mas N mana? Oh, disuruh bos nganter orderan alat tulis ke rumah customer. Ya, mana banku bocor lagi. Taruh aja di bengkel. Tunggu aja dia balik. Pulang nunggu dia. Toh sejam lagi pulang. Ya udah deh, aku taruh motor ke bengkel dulu. Ya. Aan pun kembali ke parkiran dan menuntun motornya ke bengkel. Dan begitu sampai gerbang, berpas-pasan dengan mobil Pak Joy. An, kenapa motornya? Bocor Pak, mau ditaruh bengkel. Terus pulangnya gimana? Sama Mas N. Tadinya, tapi Mas N lagi nganter orderan. Jadi nungguin Mas N pulang. Tapi lama, sejam lagi. Sama Bapak aja, Bapak antar. Hah? Beneran Pak? Gak ngerepotin? Iya. Gak jadi deh Pak. Kenapa? Takut dimarahin Mas N. Dia galak soalnya. Takut dikira ngerepotin. Mana HP-nya gak bisa dihubungi lagi. Kan Bapak yang mau. Udah gak usah dipikir. Kalau dia marah sama kamu, Bapak yang tanggung jawab. Sana, cepat taruh bengkel. Ya Pak. Aan pun menaruh ke bengkel. Lalu masuk ke mobil dan mobil pun jalan. Dan di perjalanan pulang, keduanya pun mengobrol. Udah makan An? Udah Pak, tadi pas istirahat. Kan tadi pas istirahat, pasti sekarang lapar lagi. Kan habis karate. Tahu aja Pak. Temenin Bapak makan ya. Hah? Iya, gara-gara lihat Mas kamu makan bakso tadi, Bapak jadi ikut-ikutan pengen bakso. Bisa kasih tahu Bapak nggak tempat bakso yang enak? Saya tahu Pak, saya dan Mas N suka makan di sana. Ya sudah, kita meluncur. Baik Pak. Di tempat lain sendiri, setelah N mengantar orderan ke customer, N pun terkejut melihat pesan di HP-nya dari adiknya yang mengirimkan foto makan bakso dengan Joy. Masih, ditelepon-telepon gak diangkat-angkat, kelamaan. Ya udah, Pak Joy kasih nebeng. Dia yang minta, bukan aku. Jangan marah-marah. Harusnya, Mas nanti terima kasih sama dia. Udah ngantar adiknya selamat sampai rumah. Gak cuma nganter loh, traktir bakso, dibeliin snack lagi. Seketika N menelpon Aan. Kamu di mana? Udah di rumah. Mas kenapa belum pulang? Baru aja nih, baru mau lepas seragam. Pak Joy udah pulang barusan. Ya udah, Mas mau lanjut ngojek dulu. Ya 1-2 orderan, Mas pulang. Jangan lupa akuarium, kuras. Iya cerewet. Malam hari kemudian, malam ini di rumah Joy sedang bersiap-siap. Dan ketika sedang merapikan rambut, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk, yaitu dari orang yang ia tunggu-tunggu. Sudah siap Pak Guru? Siap Mas, ini lokasinya. Siap, meluncur. Ya, Joy pun mengambil parfum dan menyemprotkannya. Lalu kemudian setelah mengunci rumah, Joy menunggu Mas N di luar pagar rumahnya. Dan tak lama kemudian, Mas N datang. Mas N membuka helmnya, lalu membuka jok dan mengambil helm satunya dan menyerahkannya pada Joy. Silakan Pak Guru. Terima kasih. Sudah? Sudah Mas. Iya, motor pun jalan. Set. Mas N tiba-tiba meraih dan melingkarkan tangan kiri Joy di perutnya. Kemudian tangan kanan Joy refleks menyusul. Dan entah mengapa, Joy memiliki keberanian menyandarkan kepalanya di pundak N. Dan N tak menolaknya. Hah, sudah kuduga. Sudah kuduga apa Mas? Sudah kuduga kalau kamu dari awal naksir aku. Dari mana Mas bisa menyimpulkan itu? Apa dari
pelukan saya saat ini? Bukan. Dari awal kamu minta fotokopi. Udah minta foto, sekarang ngajak ngopi. Kan Mas yang ngajak. Kan saya cuma bercanda. Ucap N yang membuat Joy melepaskan sandaran Joy di pundak N. Dan juga hendak melepas pelukannya. Oh, jadi Mas cuma bercanda. Set. Lah, iya kan? Mas suka bercanda. Barusan juga bercanda. Ucap N menahan tangan Joy. Mas bikin aku bingung. Apa yang kamu bingungkan? Masa kamu gak bisa menilai sikapku sama kamu? Menilai itu bisa, tapi kadang penilaian itu tidak selalu tepat. N diam dan hanya tersenyum. Dan tak lama kemudian keduanya sampai di warkop. Sampai Pak, maaf ya Pak, kafenya biasa aja. Bukan kafe atau restoran mahal. Bukan kafenya Mas, tapi dengan siapa kita ngopi. N hanya tersenyum, lalu keduanya pun masuk. Halo Mas, maaf malam ini kafe kami full book untuk acara ulang tahun. Yaudah deh Mbak, makasih. Sama-sama. Kemana ya? Gimana kalau ke karaoke? Bisa nyanyi gak? Tanya Joy. Boleh. Cie, sering karaokean nih. Karaoke normal Mas, jangan salah sangka dulu. Bukan karaoke plus. Tapi emang beneran karaoke sama teman-teman dulu. Deket-deket sini kok. Oh gitu, oke lah. Tak lama kemudian keduanya sampai. N celingak-celinguk karena gak pernah sekalipun ke karaokean. Dan Joy reservasi. Joy memesan tempat VIP agar bebas berduaan bersama Mas N dan lebih privat. Mas, ayo. Oh iya. N dan Joy pun diantar mbak-mbak petugas karaoke yang berseragam cukup seksi itu. Mantap juga karyawannya, bisik N pada Joy. Joy hanya tersenyum, namun dalam hatinya bertanya-tanya, apa jangan-jangan Mas N normal dan bukan homo, apalagi tertarik dengan cewek seksi. Apa jangan-jangan Mas N cuma bercanda saja? Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Silakan Mas, untuk snacknya ditunggu sebentar ya. Ya Mbak, makasih Mbak. Wah, keren, ucap N senang. Lalu Joy mulai mencari-cari lagu yang hendak ia nyanyikan. Mas mau nyanyi lagu apa? Kamu aja yang nyanyi, aku yang goyang. Tok-tok, ya Mbak, snacknya? Terima kasih Mbak. Mau dipandu? Gak perlu Mbak, makasih. Saya mau berdua aja sama teman saya. Ini tips buat Mbaknya. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Pintu pun dikunci. Joy mulai bernyanyi. Sedangkan Mas N yang sedari tadi belum makan malah menyemil burger dan kentang goreng. Sembari mendengarkan Joy bernyanyi dan ikut mengangguk-anggukkan kepalanya. He said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. Seketika N berhenti mengunyah burger dan kentangnya, lalu menghampiri Joy, merampas mic-nya dan set. Lalu melepasnya sembari menatap mata Joy. You said, just something I can turn to, somebody I can kiss, so I kiss you. Yeah, I want something just like this. Thank you Mas. Tunggu dulu. Ya, jangan keluar topik dulu. Tujuan kita dari awal bukankah sebuah fotokopi? Foto dan kopi. Ayo, ambil gelas kopimu. Kita bersulang. Ting. Lalu kita foto. Siap? 3, 2, 1. Krek. Minum-minum. Entah mengapa, Joy jadi tertawa cekikikan melihat tingkah lucu Mas N. Dan juga masih bingung dengan sikapnya yang tiba-tiba saja menciumnya. Ah, keturutan sudah fotokopinya. Tinggal apa Mas? Tinggal, ucap Mas N yang tiba-tiba membuka bajunya yang membuat Joy terkejut. Mas, tunggu. Kenapa?
belum ada kesepakatan apapun di antara kita, Mas. Kesepakatan? Iya, saya tidak mau melakukannya jika tidak ada alasan yang jelas di antara kita. Mas belum jelasin sama saya kalau Mas benar-benar gay or enggak. Kedua, kita belum ada hubungan apa-apa. Saya nggak mau ini cuma sekedar have fun saja. Saya nggak mau setelah kita melakukannya, ternyata Mas hanya main-main saja. Mengingat, ya Mas kan orangnya suka bercanda saja. Malam ini, Mas lagi nggak bercanda. Oke, to the point. Kita bikin kesepakatan. Oke, Mas jujur. Mas gay. Mas suka sama kamu. Mas mau kamu jadi cowok Mas. Sepakat? Tapi secepat itu. Kita baru kenal tadi pagi loh Mas. Ucap Joy terlihat ragu. Namun Mas N tersenyum. Pak Guru, saya yakin Pak Guru orang cerdas dan pintar dari saya. Kalau nggak pintar, nggak mungkin jadi guru. Apalagi guru BK. Saya mau tanya, apa waktu bisa menentukan alasan keseriusan seseorang untuk mencintai seseorang lainnya? Ya nggak juga sih. Apa orang yang baru kenal tidak menjamin keseriusan atau kesungguhan daripada orang yang kenal lebih lama? Ya memang tidak. Ada juga yang udah kenal lama, terus pacaran atau menikah, ujung-ujungnya putus atau pisah. So, ya paling enggak kalau kenal lebih lama, kita bisa tahu karakter seseorang itu sendiri seperti apa. Cocok enggaknya, gimana cara menyikapi permasalahan yang ada, dan masih banyak. Saya setuju dengan Pak Guru. Saya senang dengan pemikiran Pak Guru. Dan saya menghargai keputusan Pak Guru. Saya lupa kalau saya berhubungan dengan siapa. Guru BK, bimbingan konseling. Bagaimana kalau Pak Guru membimbing hubungan kita ke depannya? Mas, kenapa kita serius amat ya? Ini tempat karaoke, bukan ruangan BK. Gini. Mas mau tanya, apa Pak Guru suka sama saya? Kuncinya ada di jawaban Bapak. Saya suka sama Mas, kalau enggak mungkin saya ngerespon Mas tadi siang. Oke, Mas tahu Pak Guru ragu. Kalau begitu kita bikin kesepakatan. Malam ini kita pacaran. Tapi dengan catatan, Mas gak akan nyentuh Pak Guru. Sampai Pak Guru benar-benar yakin sama Mas. Dan gak ragu-ragu sama Mas. Gimana? Sepakat? Ucap Mas N memakai kembali bajunya. Namun ketika Mas N hendak mengancingkan kemejanya, Joy menahan tangan N dan membuka kancing itu kembali sembari menatap Mas N dengan tajam. Saya punya kesepakatan sendiri. Apa itu Pak Guru? Saya ingin celebration, tapi saya top. Mau top, mau bot, mau atas, mau bawah, samping, pinggir, semasi itu dengan Pak Guru. Mas sepakat. Cups. Ya, ruangan karaoke itu menjadi saksi pergumulan keduanya. Dan di sofa panjang karaoke dengan diiringi lagu tanpa suara yang masih berputar itu, keduanya dimabuk cinta. Joy pun mengkaraoke Mas N, lalu mencoba memasukkan mic-nya sendiri ke lubang matahari Mas N. Dan Mas N sempat sedikit menahan kesakitan, karena milik Pak Guru bukan main besarnya. Namun dengan usaha yang keras akhirnya tembus juga. Berbagai posisi keduanya lakukan, hingga keduanya sama-sama merengkuh kenikmatan bersama. Keduanya pun mengatur nafas dan berpelukan di sofa, sembari masih berciuman. Lalu Mas N tiba-tiba mencari lagu, dan begitu menemukannya, Mas N bernyanyi karaoke sembari masih memeluk Joy. Cause guys like you run with guys like me the Sunday when I come through. I need a guy like you, yeah. Guys like you love funny, yeah. Me too, when I come through. I need a guy like you, yeah. Sama Mas, aku butuh lelaki sepertimu. Setelah jebol keperjakaan Mas, Pak Guru masih ragu sama Mas. Enggak Mas, percaya 100%. Pagi hari kemudian, pagi ini di tempat fotokopi, Mas N baru saja sampai dan membonceng Aan, karena kemarin motornya di bengkel. Dah, sana, duitnya mana? Ingat aja kamu kalau duit.
ucap Mas N hendak mengeluarkan dompetnya. Namun Mas Jupri yang datang kepagian keluar dan berteriak, "En, ada kiriman untuk kamu." "Kiriman apa? Dari siapa?" "Katanya dari Pak Guru di seberang." "Oh ya? Apa itu?" "Gak tahu, coba lihat." En pun diikuti Aan yang penasaran ikut masuk dan membuka kotak makanan itu. Dan ketika dibuka, roti. "Wah, tumben En, seumur-umur selama aku jadi temenmu belum ada yang kasih kamu makanan." "Hah, mungkin rezekiku, disyukuri." "Kelihatannya enak, aku boleh nyicipin gak En?" "Boleh." "Bagi 2 sama aku ya." "An, kamu mau?" "Enggak Mas, mau duit aja, cepetan." "Mata duitan, nih." "Ya udah, aku ke sekolah. Tunggu bentar. Mas nitip." "Apalagi Mas?" "Nih, pulpen cinta. Tolong kasih Pak Joy." "Anjir, kasih pulpen cowok pakai pulpen cinta. Lama-lama Mas kayak homo tahu." "Jangan bawel. Masalahnya kalau dia nolak gimana? Aku malu Mas, gak pantas blas." "Udah cepet, nanti telat lagi." "Iya Mas." Aan buru-buru masuk ke sekolah dan berlari menuju ruangan BK. Tok tok tok. "Pak, masuk." Cekrek. "Permisi Pak." Aan, ada apa?" "Ada titipan dari Mas N." "Oh, apa itu?" "Ini Pak, pulpen." "Iya, tahu tuh, emang aneh." "Hah, Bapak terima kok. Terima kasih ya." "Sama-sama Pak." "Ya udah, sana masuk." "Iya Pak." "Selamat mengajar Pak Guru. Semoga pena ini bisa bermanfaat menemani hari-hari Pak Guru bertugas dan menulis kisah cinta kita mulai hari ini dan seterusnya. Mas fotokopi." Tamat.